Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Dipanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa melindungi kita, menunjukkan kita ke jalan yang diridhoinya, menjaga dan memelihara kita daripada perkara-perkara yang dimurkainya. Memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk sentiasa mensyukuri setiap nikmat anugerahnya, sekecil apapun nikmat tersebut. Semoga diberinya kita kemampuan bersabar ke atas musibah yang ia telah tetapkan buat kita, seberat apapun musibah tersebut. Dan diberinya kita kemampuan untuk dapat menerima dengan lapang hati, lapang dada, ridha terhadap setiap apa yang telah menjadi qada dan qadarnya. Ya Allah, kabulkanlah permohonan hamba-hambamu ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi kita dapat bersua pagi hari ini untuk menyambung
seri kajian kita tentang arti kehidupan. Haqiqatul hayat, hakikat kehidupan, sama ada kehidupan di dunia dan juga kehidupan kita di akhirat. Kepada yang mempunyai buku sebagai rujukan, dipersilakan untuk membuka muka surat 37 bab yang kelima. Kita akan pelajari bab yang kelima. Muka surat 37 ayat yang pertama. Dalam bab yang kelima ini disenaraikan beberapa ayat yang memberikan kita maklumat tentang kenyataan, gambaran kehidupan di akhirat kelak. Bagaimana dan seperti apa sebenarnya kehidupan akhirat kelak itu. Dengan memahaminya, kita akan dapat membandingkan mana yang lebih hakiki, kehidupan di dunia sekarang inikah, atau kehidupan di akhirat kelak. Bila kita telah faham mana yang lebih hakiki dua jenis kehidupan itu, maka sudah barang pasti kita akan lebih bersemangat untuk terus berusaha bagi mendapatkan kehidupan, menghadapi kehidupan yang hakiki. Mari kita pelajari ayat yang pertama dalam bab yang kelima ini, muka surat 37, ayat yang pertama, surah Al-Ankabut, ayat 64. Coba perhatikan betul-betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwa wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Law kanu ya'lamun. Yang bermaksud dan sesungguhnya dan tiadalah kehidupan yang sekarang ini, yang di sini dan yang kini dunia, melainkan ianya hanya lahwun, senda gurauan, walaibun, dan permainan. Wa inna daral akhirata, dan sesungguhnya negeri akhirat jualah, lahiyal hayawan, sungguh ianya kehidupan yang hakiki, yang sempurna. Nanti dijelaskan apa beza al-hayat dengan al-hayawan. Yang terjemahan bebasnya
sama kehidupan. Lau kanu ya'lamun, jikalau adalah mereka mengetahui. Hanya sekedar maklumat kepada jamaah sekalian, buat kita semua. Kalimat al-hayatu yang bermakna kehidupan, di dalam Al-Quran ini diulang-ulang sebanyak lebih kurang 64 kali. Sekadar maklumat, kalimat al-hayatu yang bermakna kehidupan di dalam Al-Quran diulang-ulang sebanyak 64 kali. Yang kesemuanya kalimat al-hayatu yang diulang sebanyak 64 kali itu dikaitkan dengan kehidupan yang sekarang, yang di sini dan yang kini, kehidupan dunia. Sementara kalimah al-hayawan yang juga bermaksud kehidupan, kalimat ini di dalam Al-Quran diulang hanya sekali sahaja. Sekali sahaja. Dan yang sekali itu merujuk pada kehidupan akhirat. Masya Allah. Kesemua kalimat al-hayatu dalam Al-Quran merujuk pada kehidupan dunia. Sementara kehidupan al-akhirat hanya disebut dengan sekali saja dengan kalimat al-hayawan. Nah, di sini seorang mukmin dan muslim yang ingin memahami lebih mendalam, tafaqquh dan tadabbur terhadap ayat-ayat seperti ini, pasti akan berhenti sejenak untuk mencari rahsia, untuk mencari apa sebenarnya maklumat yang Allah ingin beritahukan kepada kita. Kenapa kehidupan dunia semuanya digunakan kalimat al-hayatu, sementara kehidupan yang nanti Allah gunakan kalimat al-hayawan dan lain sekali. Apa maknanya ini? Kenapa tak kata al-hayatu dunia, al-hayatul akhirah? Kan sama juga terjemahannya. Lalu apa kaitan al-hayawan yang bermakna kehidupan dengan al-hayawan yang maknanya binatang? Hayawan pun kan maknanya binatang. Tulisan sama. Bunyi sama. Al-hayawan. Maknanya apa? Binatang-binatang. Al-hayawan. Apa maknanya? Kehidupan. Apa kaitannya? Apa mungkin ayat ini kita terjemahkan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah sungguh ianya hayawan. Tidak mungkin kan kita terjemahkan begitu. Itu satu pertanyaan yang perlu kita cari jawabannya. Pertanyaan yang kedua, bila kita membaca ayat ini hingga penghujungnya, penutup ayat ini, Allah firmankan dengan lau kanu ya'lamun. Jikalau adalah mereka mengetahui. Maknanya, jikalau mereka faham betul,
Hidup di sini al-hayatu, hidup di sana al-hayawan. Maknanya ada perbezaan kalau mereka tahu. Bagi mereka yang tak tahu, yang layak lamun, ya dia fikir kehidupan di sini sama dengan kehidupan di sana. Kehidupan di sana sama dengan di sini. Atau dia fikir kehidupan yang di sini lebih susah dari yang di sana. Sehingga seseorang lebih takut menghadapi kehidupan yang di sini daripada takut menghadapi kehidupan yang di sana. Itu bukti yang mereka layak lamun. Mereka lebih takut kebuluran di sini daripada takut kebuluran di sana. Karena mereka tak tahu. Mereka takut susah di sini sehingga sanggup melakukan apa saja agar mereka tidak mengalami kesusahan daripada menghadapi kesusahan yang di sana sehingga tak kisah. Sehingga hampir keseluruhan waktunya dihabiskan untuk memikirkan macam mana untuk senang di sini, untuk tidak susah di sini, untuk tertawa di sini, untuk tidak menangis di sini. Tidak ada masa yang tersisa untuk memikirkan macam mana supaya tidak susah di sana, tidak menangis di sana. Itu bukti mereka layak lamun tak tahu. Kan banyak orang tidak mengambil pelajaran tentang kematian. Ketika ada orang meninggal, mana orang itu mula kehidupan yang di sana. Mereka akan menghadapi kehidupan lebih susah. Tapi biasanya yang hidup kan senyum-senyum saja melihat kawan meninggal. Menghantar jenazah ke kubur kan, ya rileks saja, tak ada apa-apa. Bahkan minta maaf, sekali minta maaf ya. Kalau ada YB meninggal. Tanah kuburnya belum kering, masih memerah. Yang isi hidup sudah mulai mengatur strategi. Macam mana nak jadi calon, macam mana jadi. Kawan tu baru beberapa hari meninggal. Mempertanggungjawabkan segala perbuatannya semasa hidup. Yang hidup pula sudah mulai bercakaran untuk mengganti, mendapatkan kursi yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Coba. Sebab itu Allah kata, laukanu ya'lamun. Kalaulah mereka tahu kehidupan di sana itu seperti apa dahsyatnya, berbanding di sini, mereka pasti tak akan melakukan benda-benda seperti itu. Jamaah sekalian, bila Allah menutup ayat ini dengan laukanu ya'lamun, jikalau mereka mengetahui, ini memberi isyarat untuk kita merenung, untuk kita buat renungan yang mendalam. Karena bagi mengetahui perbezaan yang sangat ketara sekali antara al-hayat dengan al-hayawan. Antara hakikatul hayat dengan sifatul hayat. Nanti dijelaskan. Saya ulangi. Laukanu ya'lamun ini menuntut kita untuk membuat renungan yang mendalam, kajian yang serius, agar kita dapat membezakan antara sifatul hayat dengan hakikatul hayat. Malangnya ramai manusia yang lebih mengejar
sifatul hayat daripada hakikatul hayat. Kerana mereka tidak tahu. Apa maksudnya? Nanti saya sampaikan dahulu. Pencerahan secara umum dahulu. Jamaah sekalian, rasanya perlu juga saya sampaikan apa kata mufassir berkaitan dengan tentang makna al-hayawan itu. Sebab al-hayat itu kehidupan, haya pun kehidupan. Tapi apakah ada bezanya? Ada. Contoh kata Imamul Mufassirin, penghulu ahli tafsir, Imam At-Tabari. Belum menyatakan al-hayawan itu maksudnya yakni hayatun la mauta fiha. Hayawan itu yakni kehidupan yang tidak ada kematian. Kalau kehidupan yang berakhir dengan kematian, itu hayatun. Sementara kehidupan yang tidak berakhir dengan kematian, karena sudah tidak ada mati, yang ada hidup, itu namanya hayawan. Kata Imam At-Tabari. So, akhirat itu hayawan karena di akhirat hidup tak ada mati. Di sini hidup berakhir dengan kematian. Jangan lupa ya mas ya, mana hayat itu sebenarnya bergerak ya. Mana asal hayat itu bergerak, pergerakan. Jadi mautun namanya diam. So itu bila orang mati ya diamlah, tak bergerak. Di akhirat tak ada mati, bergerak terus. Semana pergerakannya dalam kesenangan atau pergerakannya dalam kesengsaraan. Itu kata Tabari. Kata Ibnu Katsir, al-hayawan itu ay al-hayatul haqqu allati la zawala laha walang qidha. Al-hayawan ialah kehidupan yang sebenar-benar hidup, yang tidak akan hilang dan lenyap dengan adanya kematian, dan tidak ada penghujungnya, penamatnya. Ya samalah maksudnya, hidup yang tak ada mati. Kehidupan yang sebenar yang tidak akan ada hilangnya, lenyapnya, tak ada kematian. Terus. Dan tidak berakhir. Bal hiya mustamirratun abadal abad. Bahkan ianya kehidupan yang berterusan. Abadal abad. Selama-lamanya. Itu kata Ibnu Katsir. Boleh juga. Kata Imam Al-Qurtubi, al-hayawan maksudnya darul hayatil baqiyati allati la tazulu wala mauta fiha. Al-hayawan ialah negeri kehidupan yang kekal abadi, yang tidak akan lenyap, binasa, rusak, dan tidak ada kematian. Tidak ada kematian. Lupa. Akan mati lagi. Dan itu hanya berlaku sekali. Kehidupan yang semua itu kalau sekali. Sempurna sungguh. Tak ada mati. Yang sempurna. Baik, dalam bahasa, ilmu bahasa, jemaah sekalian, ialah saya yakin juga di antara jamaah dahulu pernah belajar lebih lama dalam tentang linguistik. Dalam bahasa ilmu linguistik kan ada satu ilmu yang dipanggil ilmu morfologi. Morfologi merupakan cabang ilmu yang belajar tentang pembentukan kata dan juga kombinasinya.
Jadi morfologi adalah ilmu bentuk suatu kata. Satu di antaranya yakni, kalau dalam bahasa Arab, setiap ada tambahan huruf dalam satu-satu perkataan, maka ia membawa mengakibatkan penambahan makna pada kalimat tersebut. Saya ulangi. Setiap ada penambahan huruf dalam satu-satu kalimat atau perkataan, mengakibatkan adanya penambahan makna bagi kalimat tersebut. Contoh, hayatun. Hayatun. Itu kan hanya ada 4 hurufnya. Atau sebenarnya hanya ada 3 lah. Ha, ya. Ya, huruf asalnya. Hayatun. Tak itu tak tambahannya. Ditambah hayawan. Ada berapa tuh? Hayawan. Ada 5. Tengok jumlah hurufnya sama atau berbeza antara hayatun dengan hayawan. Jamaah boleh tulis. Berbeza. Hayawan jumlah hurufnya lebih banyak berbanding huruf yang ada pada kalimat hayatun. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, ini termasuk ilmu morfologi sebetulnya ya. Tambahan huruf pada satu-satu kalimat mengakibatkan adanya tambahan makna pada kalimat tersebut. Sehingga kalimat al-hayatu yang bermakna kehidupan, al-hayawanu juga dengan kehidupan, tak boleh. Tak boleh sama maknanya. Mesti lebih. Saya itu ulama tafsir tadi kata, al-hayatu kehidupan yang sekarang. Yang boleh berubah-ubah, ada sedih, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada berjaya, ada gagal, ada menangis, ada tersenyum, ada naik jawatan, gembira bukan main, ada buang kerja, menerana, ada susah, ada senang, bahkan ada mati. Itu sini. Al-hayawan, benda itu tak ada. Bukan berubah-ubah, sakit, sehat, sedih, gembira, berjaya, gagal. Sehingga hayawan menjadi kehidupan yang sempurna. Orang tidak akan mengalami lagi perubahan-perubahan seperti itu. Bila sengsara, sengsara. Sehat, sehat aja lah. Sakit, sakit terus lah. Mana ada orang neraka, tersiksa, tiba-tiba ada public holiday. Diumumkan hari ini cuti public holiday. Neraka dibebaskan dari siksaan selama 1 hari. Mana ada? Di surga, dalam keadaan nikmat, terus menerus. Kemudian diberitahu. Kemudian besok pula stok makanan nikmat berkurangan. Kehabisan stok. Jadi untuk esok nikmat dikurangi. Mana ada? Di sana betul-betul sempurna. Betul. Dan itu hanya ada di akhirat. Sebab itu hanya disebut sekali aja hayawan. Subhanallah. Jadi di sini begini. Tambahan alif mamdudah hayawan, kemudian tambah dengan nun dan alif yang dijalur dengan alif mamdudah itu memberi makna hayawan itu hakikatus syai', hakikat sesuatu, dan ini hakikat kehidupan. Sementara al-hayatu, hayat, itu hanya suratus syai', surah. Surah itu gambar lah. Contoh mudah, sebagai analogi mudah, macam jamaah sekalian sedang menghadap laptop barangkali, atau menghadap iPad mungkin. Menghadap iPad mungkin.
Kita, tubuh badan kita ni, ini namanya hakikatus syai'. Ini hakikatnya. Muka saya, rambut saya, telinga saya, ini hakikatnya. Adapun gambar saya yang ada dalam depan laptop saya ini, depan iPhone kita ini, kalau kita berdiri depan cermin kita, tu yang nampak dalam cermin muka saya, itu namanya suratus syai'. Surah. Sementara kita berdiri namanya hakikatus syai'. Jadi akhirat itu hakikatul hayat. Dunia hanya surah, gambaran hidup. Jadi kalau kita, mana yang lebih hakiki? Tubuh badan kita atau yang ada dalam cermin itu? Yang ini lah. Tapi yang dalam itu sebiji macam kita. Ya sebiji. Boleh bergerak. Tapi di bank tak ada apa-apanya. Itu contoh yang mudah. Jadi, al-farqu baina hakikati syai' wa suratihi, perbezaan antara hakikat sesuatu dan bentuk, gambar, bayangan sesuatu. Ya, seperti mana itulah. Perbezaan antara hakikat diri kita, badan kita, fisikal kita, dengan muka kita yang ada dalam cermin itu. Muka, tubuh badan kita, gambar dalam cermin itu namanya surah. Itu gambar. Sementara diri kita, fisikal kita, itu hakikatnya. Bicara tentang kehidupan, mana yang kehidupan yang hakiki? Yang di sana. Dan di sini adalah bayang-bayangnya. Apa maksudnya? Begini. Maksudnya begini. Keadaan seseorang itu akan menjadi seperti apa di akhirat? Yang di sana yang kan hakiki ya? Saya ulangi. Keadaan hidup seseorang di akhir itu akan seperti apa? Bergantung keadaannya yang di sini. Karena yang di sini gambaran keadaan dia di akhirat. Contoh. Bila di dunia itu jamaah sekalian, ya, suka menentang Allah, suka derhaka pada Allah, tentulah Allah murka. Tentu Allah tak suka. Nanti hakikat kehidupan di akhirat benar-benar dimurkai Allah. Jadi kita sekarang ini sedang melakonkan jamaah sekalian, keadaan kita sebenarnya di akhirat itu seperti apa. Hati-hati. Apalagi pada pelajaran yang lalu saya pernah nyatakan al-jaza'u min jinsil amal. Banyak hadis-hadis yang memberitahu kita balasan di akhirat itu sama betul dengan amalan kita di dunia. Siapa yang tolong orang lain, nah tengok. Siapa yang menghilangkan kesusahan orang lain, tengok. Di dunia siapa yang suka menghilangkan kesusahan orang, Allah akan hilangkan kesusahan di akhirat. Bukankah itu gambarannya? Siapa yang menutup aib orang lain di sini, nanti di akhirat, di dunia yang sebenarnya, pun aib Allah, aib orang itu akan ditutup oleh Allah. Tengok. Masya Allah. Dalam bahasa awam, gaya hidup seorang di dunia ini, gaya hidupnya, ini gambaran daripada kehidupan sebenar mereka di akhirat. Ya. Jadi bila hidupnya menderhaka pada Allah, ya itulah. Dia sedang menggambarkan ahli neraka. Gaya hidup ahli neraka. Bila ia hidupnya mengikuti jalan Allah yang sebenar, dia sedang menggambarkan, menunjukkan, itulah calon ahli surga.
Kita memang tidak boleh memastikan orang itu ahli neraka atau ahli surga. Tetapi ada ciri-ciri ahli surga, sifat-sifat ahli surga, gambaran-gambaran ahli neraka di sini. Ya. Coba jamaah, apa yang faham tentang hadis Nabi? Katakanlah ada hadis Nabi bersabda, la yadkhulul jannata namamun. Coba. Tidak masuk surga orang yang suka mencaci maki. Apa makna hadis itu agaknya? Secara mendalam ya. Ya, maknanya caci mencaci itu haramlah. Iya, itu hukumnya. Itu bab fikahnya. Tapi bila Nabi kata tidak masuk surga orang yang suka mencaci maki. Suka mengadu domba. Takkan kita memahami hadis itu hanya dari aspek fikah. Yakni, hukum hakam maknanya hukum mencaci maki, hukum adu domba itu dosa. Takkan itu saja pahaman kita. Tidak salah memang. Tapi berkaitan dengan apa yang kita pelajari itu, makna hadis tadi juga ada juga maksud orang yang suka mencaci maki, adu domba itu dia sedang menggambarkan, menggayakan hidupnya. Dia tak layak masuk surga. Ya. Walaupun sekarang makan sedap-sedap, duduk di rumah besar, serba mewah, tapi gaya hidup orang yang suka caci maki, mengupat, menipu, berbohong, dengki, dendam, dia sedang menggambarkan itulah gambaran hidup ahli neraka. Sementara orang yang hatinya bersih, tidak menyimpan rasa dendam dan juga itulah dia sedang menggambarkan gaya hidup, melakonkan gaya hidup ahli neraka. Jadi untuk dapat surga neraka itu di sini tempatnya. Tunjukkan kita di sini yang kita ini ingin masuk surga. Yang kita ini tak nak masuk neraka. Tunjukkan di sini. Sebab nanti di sana yang sebenarnya. Jangan pula nanti, saya dah lama jujur, saya lama taat, saya dah lama beribadah, tak pernah maksiat, tapi hidup susah macam neraka. Ya. Macam mana katanya? Lah sini hanya gambaran, hanya surah. Hakikatnya di sana. Tapi dia itu tengok. Hidupnya tak reti hukum hakam. Hidup semaunya. Tapi senang lenang. Apa yang dapat? Macam dalam surga dunia. Nah, kita sering terpedaya di sini. Faham ya? Itu beza hayawan dan hayat. Dan Allah kata, dunia ini hanya hayat. Di akhir itu hayawan. Saya ingin tanya. Coba renungkan. Apa kita fikir bahwa setiap orang yang senang di dunia ini, senang hidup ini, pasti masuk surga, senang di akhirat? Tak juga kan? Apakah kita yakin bahwa orang yang selalu timbang musibah di sini, susah di sini, di akhirat pasti masuk neraka? Juga tidak. Juga tidak. Memang orang-orang kafir dulu pernah berkata begitu. Kalau di dunia senang, dia fikir di akhirat nanti juga senang. Jika di dunia susah, dia fikir di akhirat nanti juga akan masuk neraka. Itu cara berpikir yang salah. Yang salah. Perilaku seseorang, tingkah laku seseorang, gaya hidup seseorang itulah menggambarkan bagi orang itu layak menjadi ahli surgakah atau layak menjadi ahli neraka. Karena hidup dia adalah suratus syai', sementara kehidupan di akhirat adalah hakikatus syai'. Dunia adalah hayatun, akhirat adalah hayawan.
tentang dunia laibun walah pun saya tidak perlu mengulangi. Karena sifat dunia ya, ingat zaman sekarang kalau kita bicara tentang dunia al-hayatu dunia ada 5 ya. Jangan lupa ya. Bila kita sebut al-hayatu dunia, kedua dunia itu merujuk pada 5 perkara. La lazitata, masih ingat? Bila sebut kehidupan dunia, ingat la lazitata. Laibun, lahbun, zinatun, tafakhurun, takathur. La lazitata, itu surah Hadid. Itulah dunia. Kadang-kadang masih ada juga yang memahami bila sebut dunia harta benda. Bila sebut dunia kereta. Bila sebut dunia rumah. Ya kurang tepat lah. Bukan itu. Tahu tak? Setiap Allah sebut hayatu dunia di dalam Al-Quran ini dicela oleh Allah. Allah mencela al-hayatu dunia. Ingat. Allah mencela al-hayatu dunia. Kalau al-hayatu dunia kita artikan sebagai harta benda, apakah Allah mencela harta benda? Masya Allah. Kalau Allah mencela harta benda, kenapa orang mencuri suruh potong tangannya? Kenapa hak merampas hak orang lain berdosa? Jadi sebut al-hayatu dunia ingat 5. La lazitata. Laibun, lahun, zinatun, tafakurun, dan takatur. Itu dunia. Di sana yang hakiki. Di sana yang hakiki. Baik. Ini. Jadi, ayat ini memberi kita satu bukti yang nyata. Hujah yang sangat agung. Anal hayata dunia surah min suwari hayat. Kehidupan di sini hanyalah bentuk, gambar. Amal hayatu fid daril akhirah fayal hayawan ay haqatul hayat. Adapun kehidupan di akhirat itu adalah hakikat kehidupan yang hakiki. Walau anna Maula Azza wa Jalla istakhdama lafzul hayat lawa safadalul akhirah tusawil hayat dan dunia bil akhirah. Kalaulah Allah katalah wala darul akhirati lahiyal hayat, ya sama ajalah kehidupan akhirat dan dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, Subhanallah, dengan mengubah kalimat daripada hayat menjadi hayawan, memberikan makna yang luar biasa. Luar biasa. Karena di sana jamaah sekalian, kita tak boleh bayangkan. Di dunia boleh bayangkan. Macam mana kehidupan dia di dunia sekarang? Oh, dia senang tapi pernah susah juga. Oh, dia sekarang sihat tapi pernah sakit. Oh, pernah kaya tapi sekarang miskin. Oh, pernah untung tapi juga pernah rugi seringkali. Oh, pernah naik jawatan tapi juga pernah hilang pekerjaan. Itu kedua dunia. Tapi coba kalau di akhirat macam mana? Yang di akhirat itu tak tahu kan? Kalau di akhirat jawapannya mala ainun ra'at, mata tak pernah melihat, wala uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar, wala khotara ala qalbi basar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Baik, terjawab sudah ya. Sekarang apa hubungan kaitan antara lafaz hayawan yang merujuk kepada binatang kaki 4 dengan hayawan yang masuk hakikatul hayat, kehidupan akhirat? Begini jamaah sekalian, innal hayawan alladhi yamshi ala arba'in laisa lahu hayatun ukhra. Binatang-binatang khasnya ialah hayawan merujuk pada yang keempat lah katalah, walaupun itu termasuk semuanya. Ia tidak punya kehidupan lain kecuali di sini. Saya ulangi. Hayawan yang berbinatang, dia tidak punya kehidupan lain kecuali yang di sini dan sekarang. La yahya siwa marutan wahidan, tidak pernah hidup kecuali sekali hidup. Maka kehidupan bagi hayawan di bumi ini ya merupakan kehidupan yang sebenar baginya. Baginya. Binatang kalau dah mati jadi apa? Tanah. Adakah ada petanya di sana? Tak ada. Pertanggungjawaban amalan? Tak ada. Masuk surga? Tak ada. Masuk neraka? Tak ada. Disiksa? Tak ada.
Diberi pahala? Tak ada. Lalu di mana dan bila kehidupan itu, hayawan itu hidup? Di sini, sekali. Karena kehidupan yang sekali itulah kehidupan yang sebenar bagi binatang. Mau sakit ke mau susah, itulah yang sebenar-benar kehidupan binatang. Karena bila mati, selesai sudah. Tamatlah sudah riwayatnya. Manusia, walaupun dia sakit, kita pun sakit. Binatang lapar, kita lapar. Binatang terjatuh, kita terjatuh. Tapi lain. Binatang gembira, binatang susah, kita gembira, kita susah. Tapi lain. Kita masih ada sambungan. Binatang tak ada lagi kehidupan sebab itu. Selesai sudah. Nah, sebab itu dipanggil hayawan. Jadi hayawan bermakna binatang-binatang karena mereka ini hidup sekali saja. Tidak ada kehidupan dua kali. Sebab itu kehidupan yang sekali yang di sini itulah dia kehidupan yang sempurna bagi mereka. Bukan bagi kita ya. Bukan bagi kita. Tapi bagi mereka. Hakikatul hayat akan yakni yang di sini. Baik. Itu perbezaan hayat dan hayawan. Syed dan malu dan ini banyak sekali jamaah sekalian dalam Al-Quran. Ayat-ayat seperti ini. Ya contoh saya bilang lalulah. Kehidupan akhirat ia ada sa'adah wal hana' wabtihaj wa hifatun nafas. Kehidupan akhir itu kehidupan yang bahagia. Gembira. Yang gembira lah. Sengsara. Dan tersiksa. Bagi yang tersiksa lah. Berterusan. Ma'adawami dhalika wastimrorihi wa tajaddudi alwanihi. Masya Allah. Gembira secara berterusan dan semakin bertambah-tambah. Beraneka ragam. Menderita yang berpanjangan dan bermacam-macam bentuk kesengsaraannya. Bainamal hayatud dunya, sementara kehidupan dunia, hiya hayatul lahwi wal la'mi wad dunubi wal ma'asi. Kehidupan yang hanya main-main, suka-suka. Yang kadang tidak ada tujuan, tidak ada maksud tertentu. Ya sekali main-main kan. Tidak ada tujuan, lupa. Dosa. Sedih, gembira. Gembira, senang. Dan hilangnya, lenyapnya kesenangan itu sekejap. Hilang. Senang itu sekejap, dan hilang. Pantas sungguh. Hayawan tidak begitu. Kehidupan dunia masih wal maut wal fana. Kehidupan di sini berujung dengan kematian. Berhenti sudah ke popularity. Hilang sudah penghormatan orang. Hilang sudah kemegahan. Dan lain sebagainya. Sementara kehidupan akhirat itu kehidupan khuludun bila maut. Khuludun bila maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Banyak sekali Al-Quran ya. Kehidupan di sini semuanya berakhir dengan kematian. Di akhirat tak ada kematian. Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa. Katakanlah dunia itu hanya sedikit. Dan kehidupan akhirat itu adalah yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang nanti yang kemudian itu lebih baik bagi kamu daripada yang di sini. Yang di sini. Dan banyak lagi dan banyak lagi. Sebab itu dalam ayat ini digunakan kalimat yang berbeza. Untuk dunia gunakan hayat, untuk akhirat digunakan hayawan. Untuk hayawan. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Ibnu Katsir, seorang tokoh tafsir yang tidak perlu dipetikaikan kemampuannya. Beliau berkata, yaqulullahu mukhbiran an haqaratid dunya wa zawaliha wa inqidaiha. Ayat yang sedang kita pelajari ini, ya, Al-Ankabut 64 ini,
Kata Ibnu Katsir, selepas yakni Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita tentang hinanya kehidupan yang sekarang. Hina dalam arti kata bila dibandingkan yang nanti ya, bagi yang menyalahgunakan. Al-hayatu dunya hina, betul. Al-hayatu dunya ini tak pernah terpuji. Karena 5 kan? Jangan salah faham ya, ya mas sekalian. Al-hayatu dunya ini sentiasa hina. Menurut Al-Quran, tak pernah terpuji. Karena al-hayatu dunya merujuk pada 5 ini. Lalazitata. Jangan nanti yang ada salah faham. Mana pula dunia? Ke rumah takkan hina. Bekerja takkan hina. Bukan, itu salah faham. Kereta takkan hina. Ramai orang pergi berkebun. Kalau kita tak ada tanah, macam mana kita nak buat masjid? Bukan, kenapa ke situ larinya? Bila bicara tentang al-hayatul dunya, bukan ke sana larinya. Saya ulangi, saya tegaskan lagi sekali. Bila kita bicara tentang al-hayatul dunya, itu bicaranya 5 benda itulah. Lalazitata. Seluruh al-hadid itu. Ibnu Katsir kata, ayat ini, Allah Subhanahu wa taala beritahu kita betapa hinanya al-hayatul dunya. Hina. Dan akan lenyap bila-bila masa. Senang hari ini, boleh bertukar susah besok. Untung hari ini, boleh rugi minggu depan. Punya kekuasaan bulan ini, hilang kekuasaannya minggu depan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Wa annaha dawama laha, tak akan kekal. Wa ghayatu ma fiha lahwun, walaupun tujuannya hanya main-main. Tengok perhatikan, semua main-main, tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan yang mulia. Sementara negeri akhirat itulah hayawan, ay al-hayatu daima al-haq. Alladzi la zawala laha wa la qitaha. Berkekalan, berterusan, tidak ada penamatnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sementara di dunia, jelaslah. Lahwun, dalam ayat ini disebut lahwun ya, walembun. Istighalul insan bima la yu'nihi wa la yuhimmu. Itu makna lahwun. Lahwun ialah sibuknya seseorang di dalam perkara yang tidak perlu baginya. Itu lahwun. Kalau jamaah menyibukkan diri di dalam perkara yang sebenarnya tidak kita perlukan, tak ada faedah, itu namanya lahwun. Paham ya? Ai al-istimta' bimaladi dunya, dan itu memanglah menyodorkan. Wih, menyodorkannya mas sekalian. Borak dengan kawan yang itu jeruk sampai makan dah. 4 jam terasa 40 minit saja. Seronok. Tapi sebenarnya tidak kita perlukan pun, takkan hidup perlukan itu. Ya, tidak perlu. Sementara la'ibun, itu maknanya fi'lun la yuqsadu bihi maqsad sahih. Suatu perbuatan yang tidak ada tujuan yang benar. Itulah lahwun. Kita melakukan suatu perbuatan yang tidak ada matlamat yang dituju yang benar. Apa anda tahu? Ya suka-suka. Sebab lepas itu hilang. Nah itu dunia itu letaknya di situ tuh. Nah, di situ. Jangan sekali-kali, saya ingat lagi sekali, jangan sekali-kali al-hayat duduk pada benda. Bukan. Soalnya letaknya dalam diri kita. Lalazitata itu letaknya dalam hati masing-masing kita. Lahbun, laibun, zinatun, tafakurun, takatur itu letaknya dalam. Itu kata Ibnu Katsir. Ayat ini Allah mencela kehidupan di sini. Dan Allah memberikan kita pilihan. Kehidupan yang seperti di sana. Raihlah yang di sana. Dengan harga semahal apapun. Tapi kamu jangan berusaha meraih al-hayatu dunya semurah apapun.
Paham ya? Capailah kehidupan yang di sana dengan harga semahal apapun. Tapi jangan sekali-kali membeli al-hayatu dunya lalazitata semurah apapun. Itu kesimpulan yang boleh kita ambil daripada pesan Ibnu Katsir. Bila dijabarkan dalam bahasa yang lebih yang lebih mengena. Imam As-Sa'di memberitahu kita begini. Yuhbiru ta'ala an halati dunya al-akhirah fi dhammi dhalik wa tazhid fi dunya wa taswil akhirah. Masya Allah. Ya, beliau lebih kepada ihsan apa ini? Lebih kepada al-ihsan, lebih kepada ke tasawuf As-Sa'di dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita tentang keadaan sebenar di sini. Al-hayat dan keadaan hayawan. Sebab itu Allah menyuruh kita tazhid fid dunya wa tashwiq. Dalam kita zuhud kata yang di sini. Ini kan lebih kepada tasawuf itu. Akhlak, ihsan. Dan tashwiq. Punya keinginan yang kuat untuk dapat di sana. Saya tidak perlu menjelaskan apa zuhud karena telah kita beri dalam Subulus Salam ya. Belajar hadis setelah kita panjang lebar tentang kitab zuhud. Saya tidak mengulanginya. Wa mal hatihil hayatud dunya fil haqqah illa lahun wal aib. Karena tidak kehidupan dunia ini yang sekarang ini sebenarnya hakikatnya semata-mata hanyalah lahun wal aib yang akan melekakan hati, menekan badan. Ya, menekan badan. Bisa mewajallahu fiha minaz zina falata. Memang ia menarik. Orang tertarik. Wasyahawatul khalibatul qulbil mu'arradah wal bahiyatul uyunul ghafilah. Wal mufarrihatul linufus wal mubtilah al batilah thumma tazul sariyan wa tanqadi jami'an wa lam yahsul minha muhibbaha illa 'ala nadam wal hasra wal khusran. Saya simpulkan begini saja jemaah sekalian. Satu ungkapan yang saya tertarik. Ya'til insanu bila syai'in. Ya'tu kulul insani bila syai'in. Setiap kita manusia datang ke dunia bila syai'in. Datang ke sini maksudnya di bumi ini. Tidak membawa sesuatu. Tangan kosong. Lahirkan. Walaupun anak jutawan pun lahir mesti miskin lah. Tak punya apa-apa. Selepas kita membesar, wa yas'a li kulli syai'. Lalu kita berjuang, berusaha, mencari segala sesuatu. Cari itu untuk makan, cari itu, cari. Bahkan orang sanggup berperang, menfitnah, bergaduh, apa dicari? Mencari sesuatu, cari harta, cari kedudukan, cari pangkat, cari jawatan, cari. Kemudian, wa yatruku kulla syai'. Kemudian setelah mendapatkannya, ia meninggalkan sesuatu tadi, ditinggalkannya. Setelah dapat ditinggalkannya, tak dipakai. Dahulu tak punya apa-apa. Jangankan kereta, jangankan motosikal, basikal pun tak ada. Lalu cari. Sekarang jangankan basikal, kapal terbang pun ada. Garaj keretanya. Sebesar stadium. Apa dipakai semuanya? Tak ada. Rumah kediamannya di mana? Di setiap benua ada. Asia, Australia, Amerika Latin, Amerika Utara, Eropa, Afrika. Setiap benua ada istananya. Lengkap. Rumahnya lengkap. Pembantunya. Apa pernah dia diam di situ? Ya, pernah lah. Berapa?
setahun sekali? Tidak, kadang-kadang 2 tahun tak pernah pun pergi. Tanya pembantunya, "Cik, ini rumah Cik ke? Banglo sebesar ini di manalah negeri mana? Ekuador ke mana?" "Oh tidak, ini bos yang punya lah. Bosnya tu kaya raya. Bos Encik ni selalu ke tinggal di sini istana semewah ni?" "Tak pernah. Ini dah 2 tahun tak pernah. Hanya telefon aja." Habis Encik, "Saya kerja di sini, saya berkemas rumah ini, kemas, pastikan semua swimming pool ni kat pokok." "Habis siapa yang pakai kereta tu?" "Sayalah," kata pembantu. "Yang berendang di swimming pool itu, sayalah. Yang menempati semua kuburan, kami." Pekerja, orang lain yang menikmatinya. Yang punya mana? Tinggalkan, bahagia dia mencarinya. Dahlah yang bekerja itu dapat upah, diberi kebenaran untuk menikmati segala kemudahan yang ada. Tuan yang mencarinya, yang miliknya, tak pernah. Itu namanya meninggalkannya. Yatruku kulla syai'. Kenapa? Bila masa berlalu, wa yadhhabu bila syai'in. Nanti pergi meninggalkan yang di sini. Maknanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanpa membawa sedikit pun. Ditinggal itu. Istana hinggap di 5 benua. Kain pelikatnya pun tak boleh dibawa. Iya. Ada orang mati walau karena kaya raya. Lalu dipakai pakaian yang branded, termahal. Ada. Pakai jam tangan yang paling mahal. Tak boleh. Ditinggal semuanya. Lahir tak bawa apa-apa. Tak apalah. Lalu kita berusaha mencari. Ya memang itu takdirnya. Ditinggalkan. Lalu mau pergi tak bawa apa. Malangnya. Satu. Nanti bila sudah di sana. Wa yuhasabu min kulli syai'. Ia akan dihisab, dipertanggungjawabkan oleh Allah. Nah, segala sesuatu yang pernah dicari dan dimilikinya. Berat tak berat? Dipertanggungjawabkan. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu an umrihi fima afna wa. Aduh. Begitu meninggal, yang ditinggalkan jadi harta pusaka. Bukan miliknya, dimiliki oleh ahli warisnya. Allah yang menikmatinya tanpa mencarinya. Sementara dia mencarinya, sudah tidak ada peluang untuk menikmatinya, dipertanggungjawabkan setiap item yang pernah dimilikinya. Sengsara tak sengsara orang seperti ini? Sengsara. Macam mana sebab tak sengsara? Tak apa. Lahir tak bawa apa? Tak apa. Memang itu kehendak Allah. Lalu kita disuruh mencari. Silakan. Tapi cari sesuai dengan syariat Allah. Kemudian setelah dapat, kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian kita gunakan, serahkan balik pada Allah sebelum kita dipanggil Allah. Sebelum kita jumpa Allah, apa yang Allah berikan pada kita, kita telah serahkan balik kepada Allah. Bak kata orang, sebelum kita balik daripada pergi haji, beg-beg yang banyak itu hantar lebih awal. Sampai rumah kita dah dapat. Harta kita hantar ke akhirat dahulu. Sebelum kita pergi. Nanti pertanyaan sikit, kita mendapatkan segala-galanya. Itu lau kanu ya'lamun. Kalaulah mereka tahu tu macam itu gaya hidup dia. Tapi kebanyakan kan tidak. Inilah yang perlu kita fikirkan. Jadi saya simpulkan begitu kepesanan Imam As-Sa'di. Saya gunakan ke ayat kalimat lain. Tapi kesimpulannya lebih kurang begitu. Wa amad darul akhirah fa inna darul hayawan. Di sana itu hayawan. Ai al hayatul kamilah, kehidupan yang sempurna. Allati milawazima an takuna abada. Aluha fi ghayatil quwwa wa
fi ghati syida, mereka kuat dengan kemuncak kekuatannya, sehat kemuncak kesehatannya, diciptakan untuk hidup bukan untuk mati, untuk kekal. Wa yakuna mawjudan fiha kullu taqbulu fil haya, mereka akan wujud berada di sana dengan segala kesempurnaan kehidupannya, kesempurnaan kelezatan hidupnya, dan sebagainya. Laukanu ya'lamun. Lagi-lagi laukanu ya'lamun. Kalaulah mereka faham. Kalaulah mereka tahu. Artinya mungkin ayat ini memberikan maksud tidak semua orang tahu. Sehingga gaya hidupnya tidak sebagaimana yang dikehendaki. Yang bertuah tentu yang tahu. Yang bertuah tentu yang tahu. Yang tidak tahu macam mana nak bertuah. Tidak dapat bezakan antara apa yang Allah maukan kita melakukannya dan apa yang Allah suruh kita meninggalkannya. Saya tekankan lagi sekali poin terpentingnya. Dunia al-hayat, akhirat hayawan. Kalimat hayawan hanya disebut sekali sahaja. Kalimat hayawan merujuk pada kehidupan yang sempurna, yang tidak akan lenyap, yang tidak ada kematian. Bila orang itu bahagia, ya bahagia selamanya. Bila seseorang itu sengsara, ya sengsara selamanya. Di dunia ini, kalaulah ada orang bahagia, boleh jadi ia akan sengsara besok. Kalaupun kebahagiaan itu adalah ganjaran Allah kerana ia orang baik, itu hanya ganjaran yang sedikit, belum yang sempurna. Jika orang itu ke masa hidup di dunia mengalami kesusahan, penderitaan, dan jika penderitaan itu katakanlah azab Allah, itu azab yang sedikit, belum yang sempurna. Yang sebenarnya bukan di sini, di sana. Kesusahan yang sempurna itu di sana, bukan di sini. Orang yang jahat, katalah Allah bagi siksaan di dunia, itu kesusahan yang sedikit. Yang sepenuhnya di sana. Orang yang baik, lalu Allah beri dia kesenangan di dunia. Itu kesenangan yang sedikit. Yang sempurnanya di sana. Karena kesenangan karena yang sedikit, ia boleh berubah. Ya boleh jadi susahlah minggu ini, minggu depan senang. Senanglah hari ini, minggu depan susah. Coba Jamal lihat surah Ali Imran ayat 185. Surah Ali Imran 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri pasti akan merasai kematian. Pelbagai tafsir ada yang mengatakan setiap yang nyawa merasai mati. Setiap jiwa merasai mati. Setiap yang hidup merasai kematian. Tapi, yalah itu semua kita tahulah. Tapi ada satu tafsir. Ya, dahululah masa masih belajar, dahulu masih diajar.
Kata Musa itu ada tafsiran lain. Gitu. Tafsirannya apa? Lu nafsin da'iqatul maut ini, antara da'iqah dengan mau itu dikata ada kalimat yang dibuang. Ditakdirkan ada kalimat mahdhuf. Kalimat yang dibuang. Kalimat yang dibuang itu yakni boleh jadi kalimat itu boleh kesenangan, kenikmatan, boleh jadi kesengsaraan. Jadi terjemahannya dia kata tiap-tiap jiwa pasti merasai kesenangan kematian atau tiap jiwa pasti merasai kesengsaraan kematian. Ada yang tentunya memahami begitu. Jadi ayat ini bukan cerita bahwa yang hidup itu pasti mati, tapi ayat ini ada satu tafsir, pendapat, memberitahu kita, tiap orang yang mati itu pasti merasakan, sama ada yang dirasai oleh yang mati itu kenikmatan kematian, atau kesengsaraan kematian. Bukankah mati itu ada dua saja jenis kematian? Kalau bukan husnul khotimah, su'ul khotimah. Orang yang matinya su'ul khotimah, Allahu Akbar. Kesakitan, kesengsaraan, kesiksanya kematian itu luar biasa. Ya. Ya. Dipukul oleh malaikat, dilepuk oleh malaikat. Sangat menyakitkan. Tapi sedasar apapun sakitnya seseorang ketika mati karena su'ul khotimah, itu hanya sedikit. Ala suruh rasa. Da'iqah itu sesuatu yang sedikit. Da'iqah itu sesuatu yang dirasa itu sedikit dan sekejap. Dahsyat baginya, tapi itu sedikit. Habis yang sepenuhnya, yang 100%-nya bila? Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tengok. Hanya saja kamu akan dicukupkan, dibalaskan, diberi cukup balasan kamu itu pada hari kiamat. Seakan-akan Allah memberitahu pada yang su'ul khotimah. Wahai kamu yang su'ul khotimah. Kesengsaraan yang kamu rasai sekarang semasa kamu mati, yang dipukul-pukul oleh malaikatku ini, itu hanya sedikit saja. Sekejap aja. Yang sepenuhnya, yang hakikatnya nanti. Adapun yang husnul khotimah akan merasai nikmatnya kematian. Orang yang matinya husnul khotimah itu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sehingga orang yang mati syahid, satu di antara permintaannya di alam barzakh, setelah Allah tawarkan kepadanya peluang untuk minta apa-apa, mereka minta agar Allah hidupkan semula karena nak mati semula. Allahu Akbar. Rasanya tak puas kalau hanya sekali merasakan nikmatnya kematian. Karena luar biasa nikmatnya kematian bagi orang yang husnul khotimah. Tapi Allah beritahu, wahai hambaku yang husnul khotimah, benar kamu sedang merasakan nikmatnya kematian ketika kamu jumpa aku mati. Tapi nikmat yang kamu rasa itu sebenarnya sedikit saja. Sikit, belum besar sangat. Ya Allah, kenikmatan sebenarnya ini sikit. Iya. Habis bila yang sepenuhnya? Yang sebenarnya nanti. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tengok. Masya Allah. Kenikmatan yang sedikit yang dirasai oleh orang yang husnul khotimah, itu pun mereka ingin mengulangi, ingin gian rasanya, nak merasai kematian yang banyak kali. Kesakitan, siksaan yang sedikit itu pun mereka dah tak tahan. Bagaimana yang nanti? Itulah hayawan. Dan itu gambaran. Orang yang ini belum mati nih ya. Ini orang dalam ambang kematian antara hidup dan mati. Itu gambar, itu surah. Itulah gambaran suratul hayat. Oh, orang macam ini, kalau ini gambarannya, ini adalah gambaran orang calon ahli surga. Ini gambaran orang calon ahli neraka.
Habis neraka sebenar, surga sebenar itu mana? Nanti, hayawan. Jadi sudah boleh dilihat. Ini calon ahli neraka kah? Atau calon... Nak memastikan tak boleh. Ya. Kecuali ada maklumat dari wahyu. 10 sahabat Nabi telah diberitahu oleh Nabi kabar gembira mereka nilai surga. Masya Allah. Mereka ahli surga. Nah, tapi di akhirat lah. Karena dulu. Jadi kalau kita nak tahu gambaran kehidupan orang yang menjadi calon surga, tengok kehidupan sahabat. Oh gitu ya. Masya Allah. Macam itu. Susah nih. Kalau nak mencontohi lah kehidupan Umar bin Khattab, susah namanya. Zaman sekarang susah. Kalau lah nak mengikuti contoh gaya hidup Ali bin Abi Thalib, susah nak cari makan hari ini. Iyalah. Tapi itulah karena sering kali manusia ini takut tak makan di sini, akhirnya mereka rela kebuluran di akhirat. Kalaulah Abu Bakar itu salah seorang yang dapat kabar gembira masuk surga. Jadi kalau kita ingin menjadi ahli surga, mesti mempunyai gaya hidup macam Abu Bakar. Tapi Abu Bakar ni saya baca riwayat dia, saya ingat susah lah untuk mengamalkan hidup Abu Bakar sekarang ini. Susah tak apa, memang susah. Tapi apakah susah itu sesuatu yang di atas kemampuan kita? Kan tidak. Lainlah kalau Allah tak beri kita kemampuan untuk melakukannya, itu lain cerita. Kita ada kemampuan hanya susah. Susah jadi ringan jika kita mampu memudaya gunakan kemampuan yang ada. Itulah contohnya. Jadi marilah kita betul-betul jamaah sekalian berusaha sungguh-sungguh. Sebab penutup ayat tadi benar-benar sangat-sangat keraslah sindirannya. Laukanu ya'lamun itu betul-betul keras sekali. Kalaulah mereka manusia tahu, pasti mereka tidak melihat kehidupan di sini dan di sana sama. Pasti. Kalaulah manusia tahu, pasti mereka lebih mengutamakan kehidupan di sana dari sini. Tapi kadang orang, bak kata Ali bin Abi Thalib, manusia ni fatinan likuli musibatin li malihi. Faida yusobu ini dalam yaspuri. Seringkali ramai manusia ini pekel, mudah melatah, mudah marah, mudah tersinggung, mudah mengamuk. Bila diusik sikit saja kepentingan dirinya, marah luar biasa. Bila kepentingan dirinya, kepentingan perniagaannya, hartanya terusik sikit, mengamuk luar biasa. Wahda yusabu fi dinil mas'uri. Tapi kalau agamanya diusik, agamanya terancam, lam yas'uri. Lam yas'uri itu bahasa budak-budak buat dunu je. Lam yas'uri. Buat nuhin. Ini telah kita baca dahulu. Jika diri Nabi yang diusik, pribadi Nabi Muhammad SAW diusik, pribadinya ya, Muhammad bin Abdullah yang diusik, Allah suruh Nabi diam. Muhammad, diam. Jangan balas. Tu orang kamu menghina kamu Muhammad. Ya, ya Allah. Yang dia hina itu apa tu? Agamamu ke atau diri kamu? Diriku ya Allah. Diam. Jangan jawab. Biar aku sendiri yang menjawabnya. Itu Al-Quran. Itu gaya hidup Nabi. Ada orang gelar Nabi siapa? Abtar. Huwa Abtar. Nabi Muhammad dilarang oleh Allah. Jangan jawab Muhammad, biarkan abaikan aja lah. Dia kan hanya menghina diri kamu. Dan kamu tidak akan terhina hanya karena hinaan orang. Allah sudah menjawabnya. Inna a'toinakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna sanaka. Tapi Muhammad,
kalau agamamu yang dihina, kalau syariatmu yang dihina, kalau Tuhan kamu yang dihina, bangkit, bangkit, pertahankan. Ya, tuh orang kamu tuh datang jauh kamu tuh nak dapat, oh dia menawarkan kepada kami, kalau kami agar kita ni ingin bersatu padu semula, kita hendaklah bersepakat ibadah berganti-ganti. Hari ini semua orang ikut ibadah, ibadah cara mereka. Besok semua orang beribadah ikut cara kita. Satu hari sembah patung semuanya. Esok semua orang sembah Allah semuanya. Ganti-ganti ibadah. Ini bukan menghina Nabi Muhammad, itu menghina agama. Itu Allah kata, kul, Muhammad katakan, ya ayyuhal kafirun, hai orang kafir, la abudu ma ta'budun. Aku tak sembah kamu semua. Tegas, walaupun tidak keras. Tegas, walaupun tidak keras. Ada orang keras tapi tak tegas. Sekarang terbalik. Bila sedikit aja dihina atau diusik, kepentingannya, melatahnya, mengamuknya luar biasa. Sehingga kadang agama dikurbankan. Macam mana kita nak mencontohi Nabi? Laukan ya'lamun di mana? Macam mana kita nak faham akhirat itu hayat, dunia ini hanya hayat? Sepatutnya hingga peringkat kita bersedia mengorbankan al-hayatud dunia untuk mencapai al-hayawan. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Ya mas sekalian, saya rasa penjelasan saya untuk ayat ini itu saja. Mudah-mudahan ia memberi manfaat, bisa menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat berkongsi bersama. Yang benar pada Allah jua, yang silap pada saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi ladina amanu wa shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.